Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Gimpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan kembali lagi membahas cuplikan video yang sudah dirangkum untuk memberikan teman-teman semua tambahan informasi, dan semoga ini bisa semakin hari membuat kita semakin update tentang berita-berita atau kejadian-kejadian yang terjadi atas negeri kita ini. Bukan hanya terupdate, tapi kita semakin teredukasi dengan pemberitaannya. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera untuk bahas videonya satu persatu teman-teman. Let's do this. Let's go. Ajudan unggah video tribut Jokowi. Dia bukan Mulyono dan akan meninggalkan warisan, bukan dinasti. Betul. Syarif Muhammad Fitriansyah, ajudan Presiden Joko Widodo, baru-baru ini mengunggah sebuah video tribut di Instagram yang memperlihatkan pencapaian Jokowi selama 10 tahun masa jabatannya. Dalam video tersebut, Syarif menegaskan bahwa Jokowi bukanlah Mulyono, dan bahwa kepemimpinan Jokowi meninggalkan warisan signifikan bagi Indonesia, bukan sebuah dinasti politik. Mari teman-teman semua sama-sama kita ramaikan atau kita viralkan algoritma ini. Hashtag terima kasih Jokowi sampai tanggal 20 Oktober nanti. Tulis di kolom komentar lebih sering lagi hashtag terima kasih Jokowi, agar supaya kita sama-sama membantah atau menyangkal setiap mereka yang hari ini keluar-keluar mengatakan rakyat sudah muak dengan Jokowi, rakyat ingin Jokowi turun, rakyat ingin gantung Jokowi, rakyat ingin melakukan hal ini dan itu pada Pak Jokowi. Kita bantah dengan kita viralkan dan ramaikan hashtag terima kasih Jokowi. Kita lebih masif lagi teman-teman. Bu, penggal Jokowi katanya. Ini akibat belum sembuh dilepas. Kenapa? Ibu ini sakit jiwa kah? Belum sembuh udah dilepas? Ada suara ambulans. Tiba-tiba entah dari antah berantah mana seorang ibu jalan, kemudian divideokan dengan membawa sebuah spanduk yang bertuliskan penggal Presiden Jokowi. Bu, Anda beruntung Anda tinggal di zaman sekarang. Zaman yang kalian katakan mati demokrasi, tapi kalian masih bebas saja melakukan hal ini. Hei Bu, jika Anda ada di zaman Orba, apakah Anda berani melakukan hal seperti ini? Di saat kiri kanan berita-berita yang Anda dengar, banyak aktivis yang hilang, tidak pulang kepada keluarga mereka. Nah sekarang Anda meneriakan mati demokrasi, demokrasi rusak oleh Jokowi, tapi Anda bebas saja di depan umum, divideokan, diviralkan, memegang sebuah tulisan yang bertuliskan penggal Jokowi, dan Anda sampai saat ini masih bebas saja berkeliaran, bahkan semakin bebas untuk menghina Presiden Jokowi. Apakah ini yang Anda katakan demokrasi mati? Sakit jiwa mungkin ya ibunya ya. Kita baca ya. Ini gara-gara ini fans bola ini yang tulis ini ya, bukan saya tapi fans bola. Nickname RG ya. Full name Rocky Gamble. Aku pikir Rocky Garong. Status jomblo abadi. Jomblo abadi. Status kok bisa ada ya jomblo abadi. Job ya, pekerjaan pakar naturalisasi. Nyindir presiden itu pekerjaan dan hobinya ya. Kelebihan perjakatulen. Kekurangan dungu dan layu. Jadi pertanyaan, kenapa sih satu-satu ini jomblo abadi sampai diberikan
status tuh sama netizen, apalagi netizen bola hari ini, jomblo abadi. Apakah beliau memang nggak suka lawan jenis atau suka sesama? Jangan, kalian ini jangan berpikiran aneh ya teman-teman ya. Oke, next. Yang saya bahas ini tentang yang kemarin. Iya, maksud Hasan saya- Nasbi saya membungkam kasih semua contoh juga, pembenci Bang. Presiden Oke, Joko kalau Widodo. kasih Kalau contoh soal hal-hal yang mekanismenya, relatif ini. ya. Kalau soal itu tentu saja saya paham. Hari ini kenyataannya bahwa kita telah berada pada sebuah titik di mana adalah sebuah kesepakatan dan kita terima bersama. Kira-kira kesepakatannya sama kan? Oh, ini beda. Di bedanya di mana? Ini beda. Beda di Ini tentang berbicara tentang kepentingan satu kelompok atau bahkan kata orang nih. Sama berarti Sorry ya. kelompok juga ini. Kepentingan satu keluarga. Saya nggak yakin itu, Bang. Oh, enggak. Saya hanya menyampaikan saja, Bro. Iya, maksudnya Iya. tidak pernah ada pernyataan itu dan tidak pernah ada konfirmasi Iya, dan makanya saya klarifikasi bilang kan. soal itu. Artinya kan gini, kita kan harus memediasi ruang publik nih. Betul. Saya mengundang Bro Hasan ke sini untuk membicarakan ada ruang publik yang berpendapat seperti ini. Makanya saya pengen luruskan bahwa dalam soal politik ini nggak boleh ada judgement moral. Saya yang benar, orang lain yang salah, Bang. Nggak ada judgement moral kayak gitu, Bang. Ini kan semua perjuangan kepentingan, Bang. Jika kemudian ternyata bahwa yang diperjuangkan itu adalah sesuatu yang bisa diukur secara logika dan etik berikut dengan seluruh mekanisme perundang-undangan bahwa ini adalah untuk kepentingan satu dua pihak dalam skala yang sangat kecil, itu juga kita Bang, harus bersikap kalau seperti itu. saya mau maju pilpres dan saya merasa mampu untuk menjadi calon wakil presiden, saya nih, saya terkendala umur saya, boleh nggak saya judicial review ke MK, Bang? Oh, boleh. Itu perjuangan saya. Apakah saya jelek gara-gara itu, Bang? Tentu saja tidak. Tentu saja enggak. Kenapa kalau orang lain perjuangan itu jadi jelek? Kalau kemudian ternyata di dalam kenyataannya, di dalam prosesnya, dan ada orang yang bisa menelisik itu, bahwa itu tidak berdiri sendiri, kemenangan dan atau peluang itu, apakah kemudian juga kita harus terima begitu saja, Bro? Itu proses lain, Bang. Apakah perjuangan saya itu jelek, Bang? Oh, Nggak jelek kan? Sama sekali tidak. Jadi orang lain berjuang waktu itu juga nggak jelek kan? Sama sekali tidak. Nah, Tapi lagi-lagi, sorry kalau itu clear, saya setuju. Kalau itu saya setuju. Iya. Saya Akbar Faisal, anak seorang tentara berpangkat rendah, pengen menjadi presiden, boleh dong. Iya. Hasan Nasbi, anak entah siapa gitu, pasti orang terhormat, boleh dong. Tapi ketika saya memperjuangkan itu, Anda memperjuangkan itu, tetapi menggunakan mekanisme yang tidak bisa diukur dan bisa diterima dengan logika-logika publik kita, apalagi ada sadar pelanggaran di dalamnya, dan itu dikatakan oleh para pihak, menurut saya pada bagian ini kita perlu berdebat. Tapi itu kan sudah putusan pengadilan. Oh iya, kalau itu sudah selesai. Sudah putusan pengadilan kan, Bang? Iya. Jadi maksud saya begini, orang melabel ketika tidak sesuai dengan pikiran dia, semua melanggar etika, semua jahat, semua jelek, semua berdosa. Sementara kalau giliran dia, jadi gini, ketika ada putusan MK nomor 90, semua orang pengen batalin itu, Bang. Ketika ada putusan MK nomor 70, ini pihak-pihak yang pengen batalin putusan MK nomor 90 mempertahankan supaya putusan MK itu dipertahankan. Nah, gimana itu? Begitu nggak kejadian? Orang-orang yang sama nih, ketika putusan MK nomor 90 tahun 2020 Ini 90 tentang Gibran. tentang Gibran, Oke. itu semua orang ini Saya pengen ulangi, batalkan itu. Tentang Pak Gibran, dia sudah terpilih. Iya, Oke. maksudnya pokoknya tentang usia calon Oke. presiden, wakil presiden, kalau tidak dimaknai sedemikian, itu semua orang pengen batalin. Nah, ketika ada putusan MK nomor 70, orang-orang yang dulu pengen ngebatalin ini, pengen ini dipertahankan. Sama-sama putusan MK. Nah, Gini bro, supaya kita terukur kita punya diskusi, yang kita bicarakan ini tentang mekanisme kemudian bagaimana keputusan itu diambil. Nah, ini kan konspirasi bagaimana keputusan Siapa yang membangun konspirasi itu? Iya, semua yang teman-teman yang tidak setuju dengan majunya seseorang bangun konspirasi. Ini diintervensi lah sama paman, ini diintervensi lah sama itu. Buktinya ketika pasal ini digugat dan tanpa ada paman, ketika putusan ini digugat kembali di MK tanpa ada paman, putusannya memperkuat putusan nomor 90. Ini kan putusan ini bukan nggak di judicial review deh, Bang. Begitu dia otomatis jadi undang-undang, dia di judicial review lagi di MK. Putusan nomor 90 itu. Keluarlah putusan MK dengan hakim tanpa melibatkan paman. Justru menguatkan putusan MK nomor 90. Abang bisa cek loh. Saya putusan agak MK-nya. confused bagian itu. Abang bisa cek loh putusan MK-nya itu. Saya cuma lupa nomornya aja. Iya. Digugat lagi nih putusan MK nomor 90 ini digugat lagi ke MK karena udah jadi undang-undang kan? Iya, digugat lagi sekarang. Bukan.
waktu Di masa masa itu. pilpres digugat lagi. Oke. Diputuskan oleh hakim MK tanpa melibatkan Anwar Usman. Ya. Memperkuat itu. Oke, kita apa namanya itu agak banyak sekali masalah yang sedang saya mencoba untuk konfirmasi. Ya, cukup bantah mereka dengan fakta dan data. Sulit untuk kita mengelak kalau ada fakta dan datanya. Anaknya Mulyono tampar Prabowo. Rambut mundur. Panji Prawicaksono, atau kalau boleh saya kasih julukan Kasih Panji paham, Bang. kosong nyaring bunyinya. Panji Panji ya. Mengeluarkan Panji. statement-statement murahan. Kira mungkin Panji manusia dengan milenium. tujuan ingin memperkeruh hubungan pemerintah dengan masyarakat. Tapi sayangnya hari ini sebagian masyarakat, sebagian besarnya lebih melihat kenyataan daripada omong kosong ini. Masyarakat lebih cerdas melihat apa yang dikerjakan selama ini daripada tipu muslihatmu. Menilai pemerintah hari ini seolah-olah kau sudah hebat dan punya kemampuan lebih dari pemerintah hari ini. Tapi kenyataannya tidak, saudara. Karir di komedimu saja stagnan. Bagaimana kau mengurusi pemerintah? Kalau mau dikasih ukuran antara kau dengan Mas Gibran, bukan 11-12. Ya, kalau kata Pak Anies, 11 dari 100. Panci. Stop lah omong kosong ini. Panci kosong nyaring. Panci kosong nyaring bunyinya ya. Ya seperti aku kira Panji manusia milenium ya. Bagus. Bagus dicat milenium semuanya si Panji. Ya. Bikin gaduh aja teman-teman ya. Satu circle sama Ari Kriting. Oke teman-teman ya, cukup menarik video yang kita bisa saksikan bersama-sama. Kita membahas bagaimana ada orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan Pak Jokowi dengan menciptakan berbagai macam konspirasi politik untuk menggiring opini masyarakat agar supaya itu melihat apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan keluarganya adalah salah di mata mereka. Ya, mereka seperti yang dikatakan oleh Pak Hasan tadi. Dimana ya, kalau keputusan MK itu sejalan dengan kemauan mereka akan dukung dan mempertahankan semati-matinya sampai demo-demo habis-habisan. Jika bertentangan dengan keputusan mereka katakan MK sudah diintervensi sama pemerintah, MK sudah diperalat, sudah dibayar dan sebagainya. Seperti itulah mereka teman-teman. Ya, orang-orang yang tidak mau kalah adalah orang-orang yang sudah terlihat adalah seorang pecundang yang tidak mau menerima kekalahan, dan mereka menciptakan begitu banyak konspirasi kegaduhan tengah masyarakat dengan cara agar supaya mereka bisa mempergunakan masyarakat yang bisa mereka bodohi, mereka kendalikan untuk turun buat kacau demi apa? Kepentingan mereka, berdalih kepentingan rakyat, tapi ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan mereka. Kita masyarakat Indonesia harus sadar, harus pahami benar apa yang mereka lakukan dan kerjakan supaya kita tidak dibodoh-bodohi. Dan saya percaya kebanyakan rakyat Indonesia sudah semakin hari semakin pintar untuk bisa menyaring semuanya. Tulis di kolom komentar pendapat dan tanggapan kalian. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless you guys.